kita tetap perlu sketching. So grab your pencil, we're gonna do some sketch. Oke, jadi Thumbelina. Thumbelina itu mungkin banyak banget cerita yang mirip sama Thumbelina ini. Thumbelina ini kan ceritanya tuh kayak, contohnya, tapi nggak juga sih, mirip-mirip lah, kayak Kintaro ya apa? Aku lupa deh, pokoknya ada cerita Jepang yang mirip juga seperti ini. Terus Kaguya juga sama, kayak putri kecil yang ada di tanaman gitu. Nah, kalau si Thumbelina ini ceritanya ditanam dari biji, terus berbunga. Pas bunganya mekar, ternyata ada anak cewek di dalamnya gitu. Nah, jadi kayak versi ceweknya dari Tomtam. Kalau pernah denger Tomtam juga sama. Jadi kayak anak cowok yang kecil sekali gitu. Oke. Mulainya dari mana? Jadi kita akan bikin kembangnya dulu. Ini nggak terlalu complicated juga. Ini lebih ke 2D sih, nggak banyak shading, nggak banyak nggak banyak yang hal complicated lah, lebih kayak ke pop art gitu. Oke, nah aku mau bikin gambar bunganya dulu. Jadi kita start with oval. Oke, I think it needs to be bigger. Jadi kayak bikin mantau gitu ya, atau bakpao gepeng gitu. Nah, bikin oval seperti ini. Kalau nggak kelihatan bilang ya. Nah, seperti biasa untuk sketching tipis-tipis, ini agak aku tebelin supaya terlihat lebih jelas. Nah, habis itu ini boleh kita kasihin kayaknya Thumbelina-nya dulu ya. Jadi Thumbelina-nya ini aku bikin simple, which is tampak belakang. Jadi kita nggak terlalu susah harus bikin mukanya atau gimana. Jadi mulainya dari kepala. Ya, bulat aja dulu. Nah, terus habis itu kita kasih kotak sedikit. Jadi kayak square aja dulu. Nah, ini kita tarik ke samping. Jadi kayak bikin orang lagi duduk nyamping gitu, and just like that. Nah, ini tangannya hadap depan. Terus dari sini nanti kita bikin rambutnya. Jadi ini rambut, ini kayak rambut dari depan kan, poninya. Nah, ini ponytailnya. Jadi aku bikinnya seperti ini. Oke. Nah, ini kita bikin batangnya dulu ya, nanti baru bikin petalsnya. Jadi dari tengah, tarik aja ke bawah. Agak bikin lebih besar. Nah, yang kali ini bikin batangnya tuh boleh gede-gede, karena kan ceritanya semuanya miniatur, jadi lebih ke zoom in gitu loh, kayak Asara gitu. Jadi bikin lebih besar boleh. You can also add lots of things, kasih bunga lain. Nah, di contohnya ini aku cuma kasih satu bunga yang berwarna dan dandelion gitu. I also adding some mushroom there. Tapi kalian boleh
tambahin bunga lain boleh juga. Nah. Jadi aku kasih batang dandelion dulu. Jadi si Thumbelina ini kalau yang nggak pernah dengar ceritanya, jadi ceritanya ini kan dia kayak ditanamnya tuh bunganya itu oleh kayak seorang pasangan petani apa gimana gitu. Pokoknya dia dapat biji gitu terus dia tanam katanya karena nih mereka nggak punya anak. Nah terus habis itu berbunga ternyata keluar si Thumbelina ini, tapi Thumbelina kecil banget. Terus Thumbelina ini kecil, terus kalau nggak salah dia tuh kayak ketemu si walet, jadi ketemu burung ini, ketemu burungnya, terus burungnya sakit kan, jadi dia rawat, terus and then one day dia semacam diculik gitu, dan kalau nggak salah tuh jadi dia kayak perjalanannya panjang gitu, sempat mau dikawin, jadi karena dia dirawat sama katak, terus disuruh menikah sama anaknya si katak, terus dia nggak mau, akhirnya ditolongin sama binatang lain gitu. Jadi ceritanya itu panjang banget tapi menarik sih menurut aku. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir cerita zaman dulu tuh agak serem karena tujuannya itu menakuti anak kecil supaya nggak lari-lari, supaya nggak kabur-kabur sembarangan, supaya cepet tidur. Terus ya gitu lah, jadi lebih dark gitu somehow. Ini pun sama, jadi si Thumbelina tuh kayak berapa kali mau dikawinin paksa gitu. Terus akhirnya dia diselamatkan sama burung walet yang udah pernah dia selamatin waktu sakit kan, dari si kodok itu. Dibawa terbang, ketemu pangeran yang ukurannya sama, dari bunga juga, kayak fairy itu. Nah, and then ceritanya si burung ini heartbroken karena si Thumbelina-nya kawin sama prince-nya. Terus dia akhirnya pergi dan ketemu sama ceritanya Hans Christian Andersen, and then the bird is telling the story. Jadi lebih kayak gitu kalau kalian pernah baca buku klasiknya gitu ya, literaturnya. Cerita itu kayak gitu. Nah ini kita mau gambar daun. Oke, kalau kena yellow nggak gitu kelihatan ya. Tapi buat kita yang adult gini, classic lit gitu enjoyable sih. Maksudnya untuk dibaca menarik sih menurut aku. Kayak kalau mau yang iseng nih, suka membaca, boleh. Sekarang dan banyak banget story-nya. Maksudnya nggak harus beli bukunya gitu loh. Kayak udah banyak banget e-book gitu. Oke, ini sama kasih daun juga. Nah, untuk ini scenery-nya pokoknya tuh kayak garden gitu, so you can add a lot of things. Bisa kasih rambutan, bisa kasih jamur, bisa kasih, if you want you can also add some bugs, jadi kayak lebah atau ladybug gitu. Pokoknya dibikin kurang lebih tuh porsinya si serangganya itu sebesar si Thumbelina ini gitu. Oke, nah ini aku mau nambahin mungkin di sini mushroom ya. Aku mau tambahin mushroom. So it's just like regular mushroom. Terus yang kecil. Daun. Nah, terus habis itu boleh tambahin rambutan, dedaunan. Oke, sekarang kita mau sketching si burungnya, waletnya. Jadi aku kayak gantilah, jangan pakai pensil warna, takut nggak kelihatan. I'm gonna use regular pencil. Jadi cara bikin birdnya gimana? Nah tadi kan porsinya udah kurang lebih kita udah makan setengah kanvas gitu ya untuk scenery-nya. So that's the bird. The bird will be right here. Jadi di sini dia posisinya. Kita mulainya dari
kepala. Jadi bikin lingkaran dulu, just plain circle, bulat dulu. Okay, and then an oval. Nah, dari sini, ini dari kepalanya ini kita bikin wings. Jadi agak cekung ke sini sampai situ. Jadi dibikinnya seperti ini, cengkung, terus sambungin. No, sorry. Mati lampu. Jadi gini. Terus ke sini. And then just like this. Sampai ke tengah-tengah ya. Jadi ini akan jadi perutnya si ini akan jadi perutnya si burung. So this part will be blue. Ini part ini akan menjadi putih kekuningan. Okay, and from this point kalian bisa bikin another wings di sini. Jadi sampai sini, terus ke samping sini. Jadi kayak gini. Gitu aja. Ini kita gambar buntutnya. Dari sini agak lebar, and then long. Kaki gini aja ya, nggak usah terlalu detail. Nanti kita tinggal warnainnya aja. Details. Okay, and then we also add the beak. Jadi paruhnya kecil aja, segitiga, seret ya. So that's it untuk bikin sketchingnya. Jadi kita siapin warnanya ya. Di sini aku ada pakai violet juga, tapi kalau kalian nggak punya warna violet, maksudnya kalau kalian punyanya hanya warna primary color, that's okay, you can still do the purples, atau bisa juga menggunakan warna lain. Jadi boleh pakai warna lain. Oh iya, lupa ya, ini kita belum gambar. Nah, untuk petals kalian boleh gambar atau langsung ngecat juga nggak masalah. Jadi petalsnya sih cuma seperti ini aja. Gitu, ke samping. Main lampu. Maaf. Oke. Jadi petalsnya tuh cuma kayak bunga matahari atau daisy. Jadi bagian sini tuh cuma kelihatan sedikit-sedikit. Full petalsnya itu bagian bawahnya aja. Oh, masa? It's okay, just try your best doing the bird. Tapi either way, namanya belajar. Kalau merasa kurang, latihan aja terus. Tapi nggak apa-apa, dicobain aja. Jadi bikin birdnya, aku ulang lagi ya. I start with the circle. Jadi cuma bulat, terus oval untuk badannya. Gitu. Kurang lebih tuh berapa size-nya si badannya itu harus kayak 2 kali lipatnya si kepala. Jadi misalnya kalau ini aku gambar lingkaran lagi di sini, ini tuh kayak 2 lingkaran lagi gitu. Gitu ya. Okay, let me see ya, pepper. No paper.
Tapi either way nggak apa-apa dicobain. Kalau misalnya sekali belum berhasil, coba lagi. Jadi jangan nyerah. I'm sure you can do it. Let me try to help you here. Jadi tadi aku ulang lagi ya, bikin birdnya gimana. Ini kok susah amat. Let me try again. See. Nah, oke. Jadi tadi untuk birdnya, kita bedah sedikit lagi birdnya. Jadi aku start pakai circle. Nah, badannya itu sebenarnya kayak bikin 2 lingkaran lagi. Badannya tuh sepanjang itu. Jadi kalau misalnya kalian sudah bikin circle di sini, ini tuh adalah badannya. Gitu ya. Cuma dibikin agak lebih sedikit di bawah, lebih besar sedikit di bawahnya. Gitu. Nah, karena dia posisinya nengok ke Thumbelina, jadi paruhnya itu ya ke bawah. Gitu. Nah, dari sini buntutnya kalian tinggal jadi kayak bikin pita. Jadi dari kecil sempit seperti ini, yang mengecil dulu terus baru lebar. Baru lebar, terus kita belah di tengahnya. Just that. Belah di tengahnya panjang. Memang kayak dia punya ekor kanan kirinya panjang. Nah, ini perut nih dari buntut ini. Kalian tinggal naikin ke atas. Gitu ya. Terus lanjutkan dengan wingsnya. Jadi wingsnya itu dari bawah kepala agak ngelengkung sedikit, baru agak rata. Jadi kalau bikin sayap burung itu seperti ini, gitu. Jangan bikin begini. Jadi agak ngelengkung, and then like this, gitu. Sebenarnya kayak bikin sayap sih, any kind of wings, gitu. Jadi agak ngelengkung dulu, bikin seperti ini, udah kan? Nah dari titik yang ini, sambungin lagi yang ke sana, kecil. Kaki, tambahin kaki. Udah deh. Nah, ini nanti bagian lehernya akan warna hitam. Ininya warna biru badannya. Ini belly-nya, perutnya warna putih kekuningan. Terus bagian ekor itu buntutnya hitam. Itu ya. Jadi nanti pelan-pelan kita warnain ya. So I hope it's helping sketchingnya. Jadi aku pakai violet, phthalo blue, lemon yellow, hitam, merah, putih yang banyak, sama sap green hijaunya. Jadi hijaunya aku pakai yang sap green. Kalau misalnya mau pakai yang phthalo green nggak apa-apa juga. Kalau nanti paling tinggal dinaikinnya tuh dicampur kuning kalau mau bikin ke lime green atau ke hijau yang lebih terang. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian adanya sap green atau bamboo green atau deep green, pokoknya nggak apa-apa pakai apa aja. Kalian punya hijau tone yang manapun, it's okay as long as it's green. Terus nanti bisa tone-nya bisa kita naikin, turunin. Terus naikin turunin itu menggunakan warna si yellow. Jadi kita mau start dari si langitnya. I'm using the biggest brush I have. Terus aku mulai biasa. Aku mulainya dari warna tuanya dulu, birunya untuk bagian atas. Yep. Okay, so you guys are ready. Jadi kita mulai dari biru. Terus I'm just gonna adding plain blue dulu. Habis itu kita mau mix nanti sama putih.
Oh, ini kita lagi warnain langitnya dulu. Jadi emang nggak ada sketching untuk langitnya. Oke. Nah, terus aku dari tengah sini, dari sini nih ke atas, kita kecampur dengan warna putih. Jadi aku masih pakai kuas yang sama, bahkan aku nggak bersihin. Nah, ini kan aku kayak nimpain gini nih ya. Kalau misalnya kalian takut nanti sketching yang kelihatan, jangan ya. Jadi karena sketching aku lumayan tebel, jadi kayak masih kelihatan sedikit gitu. So I don't mind like this. Tapi kalau misalnya kalian takut sketchingnya kelihatan terus nanti bingung, jangan ditimpain kayak gini gitu. Jadi tetap disisain sketchingnya. Nah, the bird, like the bird kan agak susah ya tadi gambarnya. Jadi daripada ketimpa nanti bingung, boleh disisain. Oke, I'm going to do it like this supaya kelihatan semua ya. Nah, kalau ini kan aku nggak nyampurin warnanya di kanvas, jadi di palet, jadi terus aku langsung nyampur di kanvas. Tapi kalau misalnya kalian ragu dan pengen make sure warnanya dulu, boleh dicampurin di kanvas, palet. Jadi boleh dibikin warna biru muda dulu di paletnya, baru disapuin ke kanvasnya. Tapi aku biasanya memang bikin gradasi tuh gitu. Jadi ini aku start dari putih sini, terus aku naik ke atas sampai ketemu warna birunya gitu. Jadi nyampurnya tuh di kanvas kalau aku. Tapi maksudnya semua orang kan punya preference beda-beda juga. Kalau misalnya kalian lebih nyaman nyampur warna dulu di palet baru ditaruh ke kanvas gitu, is okay juga, nggak apa-apa. Jadi tidak ada cara benar cara salah, yang mana whatever's working for you. Jadi yang mana nyamannya. Terus kan juga kita akan mendapatkan kurang lebih hasil yang sama juga gitu. Jadi cara apapun boleh. Okay.
Nah, I like to do this too. Jadi kayak lebih nggak capek sih diginiin di kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Terus kasih biru. Oke, terus aku blend lagi warna putihnya karena dari sini ke bawah nanti kita akan campur dengan warna hijau. Jadi ini ke bawah tuh gradasinya hijau ya. Jadi tadi kita ke atas tuh biru, kalau yang ini ke bawah hijau. Dari putih careful with the Thumbelina. Nah, untuk backgroundnya aku mau bikin phthalo blue, maksudnya blue green. Jadi blue green itu warnanya lebih tua, mirip-mirip Tosca tua gitu. Atau phthalo green. Kalau misalnya kalian punya phthalo green, you can just use phthalo green right away. Warna blue green itu adalah aku tadi campur warna hijau sama biru, dapetin warna ini, blue greennya ini. Jadi ini kita warnain background dulu ya. Oke, ini kita campur sama sedikit putih untuk bikin kayak gradasi gitu.
Oke. Ya, terus aku tambahin putih lagi untuk bikin gradasinya. Jadi yang penting tuh kita ngisi backgroundnya dulu sih gitu. Jadi nggak usah yang sampai smooth banget juga nggak apa-apa. Nanti kan kita timpain lagi menggunakan warna hijau lagi. Jadi warna hijaunya banyak. I'm gonna use lots of green untuk kayak kasih kesan ada depth-nya gitu. Jadi ada rumput yang di belakang, ada rumput yang di depan gitu. Oke, sini aku mau pakai warna hijau regular dulu. Okay, I'm also adding some blue untuk bikin warna dark green. Jadi kalau mau bikin warna dark green yang masih tones-nya hijau atau kayak masih dingin, cool color, aku biasanya tambahnya tuh biru, bukan hitam. Jadi kalau hijaunya ditambahinnya hitam, iya jadi hijau tua tapi lebih ke hijau army, bukan yang hijau tua yang kayak misalnya warna deep green gitu, bukan. Jadi kalau mau dapat warna deep green itu kalian harus campurnya sama biru. Terus kalau mau lime green, naikin tonnya harus pakai kuning, bukan pakai putih. Jadi kalau putih ini jadinya kayak gini nih. Kayak butek gitu, cuma jadi warnanya agak butek aja. Oke, also gonna... Jadi ini aku tebel-tebelin dulu ya batang-batangnya, jadi kalian nggak bingung lagi. Kayak apa sih ini yang mana? udah nggak karu-karuan sketchingnya gitu ya. Okay, this one also some green. Terus aku mau campur sedikit lime green, so you can see what I mean. Yang tadi aku omongin. Jadi lime green itu adalah campuran hijau dengan kuning. Okay. I'm adding some leaves here. Jadi leaves-nya udah mulai kelihatan ya. Hopefully kelihatan jelas yang mana apa. Karena aku bukan tipikal yang suka nge-outlinein lukisan sih kalau untuk akrilik. Jadi don't expect me to draw lines gitu ya over the picture. Jadi aku lebih suka kayak lebih memperjelas menggunakan gambarnya atau warnanya. Jadi shadingnya, kasih highlight, kasih shadows gitu. Daripada cuma digarisin hitam. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga, karena kalau yang kalian kasih outline hitam itu dengan ngeblok-ngeblok itu artnya tuh stylenya namanya pop art gitu. Jadi warnanya ngepop, terus juga linesnya tuh jelas gitu. Alright, so you can see I'm adding some leaves, 1, 2 gitu. Jadi kalian juga boleh langsung nambahin ya rumput-rumputan, daun-daunan. Oke, terus sama bagian supaya kelihatan beda. Ini juga daun. Oke.
Oh, kalau yang telat nggak apa-apa. Jadi, alright, akhirnya we we finally figure out the issue. Jadi kita sudah bisa. Jadi ini story-nya akan bisa disimpan di GTV dan juga atau bisa juga kalian bisa tetap lihat dari story untuk 24 jam ke depan. Jadi bisa disimpan yang ini story-nya. Oke. Oke, aku mau kasih batang dulu, satu. Oke, bisa langsung juga langsung kasih tambahin daun-daun. Oh iya, terus juga kita punya tutorials yang sudah kemarin-kemarin lewat gitu. Tetap masih bisa diikutin loh. Jadi masih ada di channel YouTube gitu. Jadi beberapa kita upload kembali ke YouTube. Jadi kalau misalnya ini ketinggalan yang mana dan sudah ada di YouTube-nya, bisa langsung diikutin aja. Jadi kalau misalnya kalian belum subscribe, coba silakan di-subscribe dulu. Nah, jadi kalau udah subscribe kan enak nih, nanti kalau misalnya ada uploadan yang baru, nggak ketinggalan lagi. Kayak di sini aku pakai berbagai macam warna hijau sih. Jadi kalau misalnya kalian bisa bikin macam-macam warna hijau, it's gonna be great. Jadi kalau misalnya udah punya campuran warna hijau yang lain, kayak banyak sih macam-macamnya, ada verde, ada deep green bilangnya, itu pakai aja semua gitu. Jadi biar lebih fun gitu ya. Jadi walaupun cuma banyakan hijau, tapi kelihatan gitu beda-beda warnanya. Kalau mau juga bisa tambahin kuning. Jadi kan kuning masih warna natural daun ya, itu juga boleh pakai warna kuning. Jadi sebenarnya lihat-lihat hijau-hijau gini bagus banget loh buat mata. Apalagi kalau misalnya kalian kayak kerja banyak menggunakan komputer atau seharian lihat handphone misalnya atau TV nonton. Jadi waktu kalian lihat cat hijau gini, it's really good for your eyes. Jadi kayak bikin istirahat aja, mengistirahatkan mata. Kayak aku pernah sempat juga ngomong ya, jadi kan warna tuh sebenarnya ada fungsinya juga, ada emosinya juga. Sama seperti kenapa baju operasi dokter-dokter itu warnanya hijau kalau nggak biru. Jadi kalau mereka harus operasi panjang, itu kan lampunya tuh terang banget tuh, lampu ruang operasi. Jadi matanya tuh lelah gitu, capek atau kayak nggak, misalnya kalau mereka operasinya agak lama ngantuk kan. Jadi saat mereka lihat rekan mereka yang memakai baju warna hijau, cuma lihat bajunya aja, itu membantu mereka untuk stay awake gitu. Oke, katanya 5 menit lagi broadcastnya mau kelar nih. Jadi ini baru sesi pertama, nanti kita lanjut sesi kedua. Pokoknya lanjutkan aja, you can add lots of things. Bisa tambahin hijau yang gelap, hijau yang... jadi hijaunya boleh campur kuning, terus habis campur biru, campur hitam. Pokoknya berbagai macam shades, green shades. Banyak banget yang bisa dieksplor kok. Oke. Here I'm adding phthalo blue. Ini phthalo blue-nya dari warna sap green dan biru. Pokoknya inget ya kalau bikin daun porsinya besar daunnya nih, karena CT-nya kita ngelihatnya tuh jauh lebih deket gitu, lebih ngezoom.
Oke, nih let's say aku kasih yellow untuk tulang daun. I'm gonna use medium yellow lah. Si rumput, ilalang, any kind of greens. Pokoknya yang gede-gede gitu porsinya. Bisa, jadi akrilik itu sebenarnya enaknya kenapa? Jadi dia latex base, cuma dia semi water, jadi bisa pakai air untuk pakai encer. Jadi semacam bisa pakai teknik watercolor juga gitu. Jadi boleh dicobain pakai watercolor yang di rumah juga nggak apa-apa. Yakin dilihat. Nah, tadi hijaunya. Welcome back semuanya. Jadi kita sudah masuk ke sesi kedua. Oke, jadi yang kali ini kalian bisa juga mencoba menggunakan acrylic painting kit atau starter kit dari Kala loh. Jadi itu isinya udah komplit. Ada kanvas, palet, dan cat. Kanvas, oke, sama satu set kuas. So, if you wanna try, tapi terus bingung mesti beli yang kayak apa, boleh coba dulu menggunakan starter kit dari Kala gitu. Aku pengen tahu sih nih, ini yang hari ini bergabung, apakah sudah ada yang menggunakan starter kit dari Kala? Tuh. Ah nih, look, I'm also adding dark green untuk kasih shadows-nya, jadi kelihatan lebih jelas ya. Oke, ini ketutupan ceritanya. Ya, jadi starter kit kita tuh udah komplit, pokoknya kalian tinggal join kelasnya. Asik ya, nggak usah pusing-pusing. Jadi kalau misalnya mau cari-cari barangnya harus cari satu-satu, catnya, kuasnya. Misalnya di online shop gitu, harus cari satu-satu. Nah, kalau misalnya kalian klik linknya ada di bio, di profile kita, ada linknya. Terus tinggal pilih deh mau belanja lewat yang mana. Kamu cukup klik satu barang, itu udah komplit. Udah dapet kanvas, sudah dapet kuas, sudah dapet palet, dan catnya. Oke.
Kelihatan ya, jadi ada beberapa yang aku tambahinnya tuh shadownya nggak pakai hitam, I use dark green, jadi atau phthalo green. You can also add more grass here and there, jadi tambah-tambahin aja, terus tambahin set. Tapi buat yang kalau di rumah aku sudah ada catnya nih Kak, masih banyak banget dari yang kemarin misalnya. Terus cuma mau nambah kanvas, ada juga loh kita, atau cuma pengen beli easel gitu ya. Ada juga. Jadi silakan lihat-lihat yang sambil iseng. Mungkin yang masih bersekolah bentar lagi atau kuliah bentar lagi liburan terus bingung mau ngapain. Pekerjaan sekolah sudah selesai during holiday, nggak ada lagi home learning misalnya, bisa loh sambil beli, jadi kayak tiap minggu ikutan kelas skala. Oke, kalau misalnya udah kalian sudah bikin ini, oke, kamu kasih ini dulu sebentar ya hijau, jadi tut. Ini apa? Ini dandelion ya. Jadi aku cuma bikin kayak bonggolnya aja, just tap. Nanti kita bikin lingkaran menggunakan putih. Oke, kalau misalnya pepohonan ini atau daun-daunnya sudah dimulai selesai diwarnain, kita nanti warnain bunganya, lalu tambelinanya. Nah, jadi kalau misalnya kalian daripada bingung-bingung, bengong-bengong di rumah mau ngapain, boleh lo ikutan kelasnya Kala. Jadi we have 4 times a week, ada kelas live di Instagram, kelasnya free. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya barangnya atau kitnya, atau tidak bisa menggunakan apa yang ada di rumah, bisa langsung beli lewat tinggal klik linknya ada di profile kita, bisa beli kanvas, bisa beli cat, atau mau beli satu paket semuanya, bisa juga. Oke. Kalau misalnya kalian di rumah ada dan masih mau menggunakan yang ada di rumah adanya apa misalnya, silakan juga, nggak apa-apa. Jadi kelasnya masih bisa diikutin kok gitu. Oke, kamu kasih warna kuning dulu deh, sama putih untuk batang mushroomnya. Buat yang suka watercolor, besok kita ada kelas watercolor loh. Jadi besok ikut lagi ya. Kalau misalnya hari ini sudah ikut, besok ikutan lagi, join. Jadi besok ada watercolor, masih tema Tales of the World. Jadi another classic klasik literatur. Besok itu Moby Dick. Ada filmnya juga, kalau pernah lihat In the Heart of the Sea, itu juga inspired by the novel dari buku Moby Dick, slightly different. Yang main si babang ganteng Chris Hemsworth, In the Heart of the Sea. Jadi kalau misalnya kalian pernah nonton itu inspired by the novel Moby Dick itu. Jadi dibikin film. Banyak sih beberapa film sadurannya untuk dari novel Moby Dick. Oke. Kalau yang nggak tahu Moby Dick itu apa, abis ini kita akan upload posternya for tomorrow, kelasnya mau bikin apa. Jadi pokoknya besok tuh watercolor. Ceritanya kayak gimana? Besok aku ceritain. Oke, kalau sudah selesai nanti kita mau warnain mushroomnya sama si tambelinanya. Kalau misalnya kalian udah selesai bikin dedaunan, boleh langsung ke mushroomnya. Jadi mushroomnya untuk batangnya aku pakai warna putih,
campur kuning. Kuningnya yang agak tua sih, jadi medium yellow. Tapi kalau kalian punya ochre, you can also use ochre. Nah, terus untuk bagian atasnya aku pakai merah. Tapi kalau misalnya kalian mushroom yang warna lain juga boleh sih. It's okay. Kasih dots. Aku kasih dots dulu deh. Sisain. Cute. Okay. And the rest will be red. Jadi aku sambil nunggu if you're ready untuk warnain Thumbelina-nya, aku sambil warnain si mushroom ini dulu ya. Jadi kalian juga boleh sih kalau yang udah selesai dengan mushroom, karena kita juga mau enaknya sih bareng-bareng ya saat warnain Thumbelina ini, karena ada sesuatu yang mau aku sharing di cara ngewarnain kembangnya. Which is cara menggunakan kuas yang tepat gitu, jadi pressuring di kuasnya untuk dapetin bentuk yang memang kita maksudnya kita mauin gitu loh. Jadi kayaknya enakan sama-sama bareng-bareng. So I'm just gonna do the part like this. Jadi yang bagian-bagian cuma warnain doang aja, nggak terlalu banyak aneh-anehnya, itu duluan. So this is the mushroom. Gemes ya mushroomnya. Oke, so this time kalau contohnya warnanya aku pakai ochre, kayaknya aku mau warnain yang ini kuning. Biar nggak terlalu ribet, kita pakai orange yellow atau orange aja, orange terang ya maksudnya. Atau kalian bisa pakai juga kuning tua. Oke. Nah, kalau kuning tua berarti pinggirannya orange tua, orange muda, atau orange yellow. Oke, jadi yang mau aku pakai buat bagian tengah ini adalah ini, warna kuning yang agak medium ini, dan warna ini. Ini orange yellow, ini adalah campuran dari sini, dan tambahin merah sedikit. Jadi this one and this one. Nah, warna orange yellow-nya taruh di mana? Itu pinggiran aja. Pinggiran sini. Jadi kita warnain pinggirnya dulu. Terus pinggir yang sebelah sini juga. So, shades yang agak gelap.
And these ones too. Oke, terus tinggal tambahin yellow, medium yellow here. Oke, kalau kalian notice, untuk yang ini aku beda sama yang kayak gini ya. Jadi aku nggak just do some regular brush stroke there. Aku pakai teknik namanya itu dab. Jadi kuasnya tuh di dab-dab aja gini, di toel-toel. Kenapa gitu? Biar kelihatannya ada teksturnya gitu, biar kelihatan ada depthnya. Karena kan ini kayak berpori-pori gitu ceritanya. Jadi biarkan dia agak nggak rata sedikit nggak apa-apa. Ini aku tambahin sedikit lemon yellow on the top. Jadi sebar-sebarin aja lemon yellow-nya. Oke, as for the Thumbelina, rambut, again, terserah. Jadi, I did some research. Beberapa buku tuh menggambarkan dia tuh rambutnya tuh blonde. Ada juga yang red hat, ada juga yang coklat. Jadi, kayaknya terserah kalian mau bikin si Thumbelina ini rambutnya warna apa gitu. Baju juga sama sih, baju juga terserah. I think I'm gonna do pink for the clothes. Kan ceritanya fairy gitu ya, semacam princess. Oops, sorry for the noise. Yang ngomong tadi namanya Fluffy. Oke, baju pink. Jadi aku kasih bajunya warna pink. Okay, and pink. Just for the dress. Oke, kayak gitu. Oke, actually dari warna pink ini, kalian cuma tinggal tambahin kuning, terus putih, dapat warna kulit, jadi dapat warna kulit seperti ini. Ini buat bagian tangannya ya. Did I do wrong? Oh, enggak, bener kok. Tunggu, aku pakai kuas yang lebih kecil. And like this, just like that. Okay, I'm adding a bit the purple there untuk kasih warna shades-nya. Shoot. Okay.
Jadi bajunya agak mirip Rapunzel. Oke, aku mau kasih warna rambutnya. I do blonde with the sample. Mungkin yang ini aku bikin warna coklat kali ya. Jadi coklat tuh bikinnya merah, kuning, dan hitam. Oke, tadi aku udah punya warna orange. Itu campuran dari merah dan kuning. As you can see here. Nah, ini tinggal tambahin hitam dikit. Jadi dia coklat. Oke, atau coklatnya coklat brunette gitu ya. Mau tahu merek kuasnya apa? Kayaknya kuasnya enak dipakai. Yang mana ini? Oh, yang ini VTech. Dan murah. VTech ini murah. Dan lumayan lah. Kalau untuk akrilik, oke, boleh lah. Jadi kalau akrilik, aku prefer untuk beli yang synthetic hair. Nah, jadi kalau synthetic hair itu emang lebih murah ya, secara harga lebih ekonomis gitu. Jadi, kenapa synthetic hair? Jadi kalau sampai rusak, kayak lupa cuci atau malas cuci, terus jadi otomatis kan ada residunya, jadi mau dibersihin kayak apa juga nggak akan kembali fit seperti baru gitu loh kuasnya. Jadi makanya kalau untuk pakai akrilik, jangan lupa untuk selalu cuci kuasnya langsung. Jadi jangan ditinggalin lama-lama. Nah, kalau untuk kayak seperti ini, synthetic hair, maksudnya amit-amit sampai lupa atau malas mencucinya, terus rusak nggak bisa dipakai lagi, ya nggak sakit-sakit hati amat lah gitu. Jadi untuk yang ini aku pakai VTech yang ini. Tapi memang ngaruh sih. Jadi kalau kalian pakai kuas yang agak mahal, suka nggak suka, kualitas berbicara ya. Jadi pasti ada bedanya. Memang kayak lebih mungkin dipakai lebih enak, terus hasil yang didapatkan juga jauh lebih bagus. Nah, ini aku bikin warna coklat ya rambutnya, terus kasih highlight dikit, boleh pakai kuning. Cut. Aku kasih highlight sedikit, garis-garis sedikit. Tapi kalau untuk watercolor, aku nggak suggest yang kayak gini-gini sih. Kalau misalnya kalian emang bisa, tapi yang pasti sesuaikan sama kantong gitu ya. Jadi nggak maksa juga. Untuk watercolor, actually natural hair better gitu. Nah, ini rambutnya heboh banget deh. That's okay. Bandoknya biru. Ya. Yuhu. Oke, kalau sudah kita mau warnain petals-nya. Jadi kalau kalian punya big brush kayak ukuran 10 atau 11 round brush seperti ini, boleh dipakai ya. Pokoknya yang gede. Kalau nggak ada, pakai yang ada juga nggak apa-apa sih. Jadi aku mau bikin bunganya itu warna ungu. So I'm going to create 2 shades of purple. Yang satu lebih muda, pakai violet, campuran violet dan putih. Kalau tidak punya violet, boleh pakai bikin campuran merah sama biru. Jadi cara bikin ungu tuh gimana? Merah sama biru. Oke, bisa dilihat ya. Di sini aku pakai 2 macam ungu. Ini agak lebih muda, yang ini violet. Jadi ini deep purple, ini brilliant purple bilang. Jadi kita bikin petalsnya tuh bagian luarnya dulu. Nanti untuk bagian dalamnya itu kita pakai violet yang lebih deep warnanya, lebih ungu.
Hai Kai, how are you? How was school? Udah selesai? Oke, kalau kalian pakainya point brush atau round brush, kalian bisa menggunakan ujungnya itu supaya bikin petalsnya look pointy. Kayak gini aja. Terus gini. Belokin, tambahin. Udah. I made a shade ball. Maksudnya apa real life nih? Live drawing. Oke, terus bikin gini. Okay, also this one, gini. Okay. Jadi petalsnya make sure ujungnya tuh runcing-runcing gitu, pointy. Oke, terus ini Oke, jadi bagian sebelah sini itu petalsnya memang terlihat lebih jelas. Jadi benar-benar full petal. Tapi on that other side, jadi bagian sebelah sana itu kelihatan setengahnya doang pendek karena kan dia ngelengkung keluar, mekar keluar gitu kan petalsnya. Jadi yang sebelah sini itu kita bikinnya pendek-pendek, untuk yang sebelah sini full. See. Oke. Kelihatan ya bedanya ya. Look different, right? Jadi yang sebelah sini lebih pendek, yang sebelah sini lebih dilebar-lebar, lebih panjang-panjang juga gitu. Tapi make sure dari dalam arahnya tuh keluar, ngelengkung keluar. Nah, terus kalau misalnya udah selesai itu, kita tambahin warna yang lebih gelap ungunya. Bikin yang kecil-kecil bagian dalamnya. So I'm just gonna add something like this. Nggak terlalu details untuk yang bagian smaller petals. Petal apa sih bahasa Indonesianya? Oh, kelopak. Oke, kelopak bunganya. Gitu. Oke. Kalian mau, kalau misalnya mau juga boleh dibikin belahan ya. Jadi each petals has the kayak belahan tengah gitu, kayak shades yang lebih gelap, pakai ungu yang gelap. Jadi garisin aja. Tipis-tipis.
kalau mau aja. Ya, again, bunganya tidak harus ikutin warnanya aku. Misalnya contohnya kalian mau bunganya warna pink or red, boleh aja. Tapi mungkin kalau misalnya mau nerapin sama gitu ya, kayak pakai warna shades yang lebih gelap, warna yang lebih terang untuk di mana, itu kurang lebih sama. Jadi contohnya misalnya kalian pakai warna merah, misalnya pink, berarti bagian petals yang pendek-pendek yang aku punya warna ungu gelap ini atau violet ini, kalian ganti pakai warna merah kalau bunganya pink. Kalau bunganya kuning kayak bunga matahari, berarti crease-nya itu bagian dalamnya ini yang gelap-gelap ini bisa kalian ganti pakai warna orange atau yellow ochre, jadi kuning tua gitu ya. Biru misalnya, biru berarti kayak biru muda sama biru biasa, biru tua tanpa campuran. Kalau misalnya warna Tosca ya berarti menggunakan biru tanpa campuran juga, phthalo gitu, phthalo blue. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau misalnya pakai warna beda gimana? Ya nggak apa-apa, samain aja tekniknya kurang lebih. Aku kan juga pakai warna yang lebih tuanya dari warna pencampur si warna ungu ini gitu. Itu sih. Tara, sudah white, plain white di lingkaran ini aja. Jadi tambahin putih dulu aja ya. Nanti habis ini kita tambahin sedikit detail. Detailnya pakai kuning doang sih, jadi kuning-kuning dikit. Bagian core-nya, tengahnya. Udah gitu aja. Sabar ke samping sama bulat. Cut, 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 cut. Jadi kita selesain bawah dulu, baru nanti move on ke burung walet. Ini aku tambahin putih nih, karena udah kering. Jadi baru tambahin putih kalau sudah kering ya, kalau belum jangan. Tada! Oke, kecoret sedikit. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, aku udah selesai sama yang di bagian bawah. Kita nanti warnain burungnya sama-sama. Karena takut agak... Oke. Tambahin apa ya? Hijaunya kayaknya perlu. I add too much green on my palette.
Oke. Oke. Bagian perutnya, lehernya. Just like this. Iya, kalau ada yang mau bertanya jangan ragu-ragu. Silakan. Nah, ini bagian kan tadi ini paru. Jadi bagian dagunya nih, bagian bawah dari abis paru, beak itu kita warnanya merah. Merah dulu. Habis itu amazing blue. Biru aja dari atas. Oke, nih just blue. Terus perutnya, punggung, bukan perut. Punggungnya also blue. Oke, sampai sini kita tambahin hitam. Tambahin hitam sedikit. Ya, jangan lupa sisain matanya, space buat matanya. Jadi mata burung tuh gini bentuknya, kecil aja tuh. Nah, sisanya kita warnain hitam. Jadi dari ini. Nah, hitam ini juga kayak dicampurin dengan sama biru ya, jadi nggak just plain black. Lehernya juga hitam. Nah, bagian ini pun hitam. Jadi kan tadi birunya belum kering kan, masih basah, itu kita campurin pakai hitam. Buntutnya juga soalnya. Oke. Kalau ada yang ketinggalan atau ragu-ragu, silakan bertanya. Karena kalau nggak ada yang nanya, aku anggap ya semua aman-aman aja, semua bisa gitu ya. Jadi ini tadi biru, kita udah tambahin biru, udah tambahin merah dan putih, kuning untuk bagian perutnya. Jadi hitam tuh terakhir, gitu. Itu yang kita tambahin terakhir, hitam tuh. Nah, ini kan buntutnya nih. Buntutnya seperti ini. Jadi kayak ada V-nya, terus panjang. Ininya panjang. Pinggirnya. And pointy. Shoot, ya. Yeah. Semoga benar nih ya, aku agak miring soalnya dari samping. Jadi takut nggak sinkron bentuknya. Oke. Oke, kalau udah kita mau warnain wingsnya, sayapnya. Untuk sayapnya, aku pakai kuning. Jadi aku pakai kuning yang orange yellow tadi. Dari ujungnya.
Campur putih. Jadi warnain dulu aja. Nanti baru kita kasih details belakangan. Pokoknya ini kuning ujungnya. Yang dekat tulang putih. Nah, perlahan-lahan kita kasih warna biru. Jadi makanya kenapa putih harus ada putihnya. Karena dia kayak pencampur gitu, jadi dia yang bikin perpindahan dari kuning ini ke biru look smooth gitu. Nah ini kan kita kasih putih dulu, and then I'm adding a bit blue in there. Oke. Kelihatan ya, jadi kayak gitu. Kasih hitam sedikit. Ini boleh. Oke, untuk bagian garis-garis dari wings atasnya ini, kalian boleh pakai coklat or hitam. Jadi dua-duanya bagus juga sih. Jadi kalau kalian punya coklat, bisa pakai coklat. Kalau nggak ada, boleh pakai hitam. Oke, coklat. Nih ya kalau pakai. Oh, coklat aku udah kering, jadi harus bikin lagi deh. Merah. Yellow. And black. Aku cuma tarik-tarik garis aja dari ujung luar ke dalam, ujung luar ke dalam. Ini juga sama, tapi untuk yang bagian sini kita mulai dari kuning dulu sebelah sini. Putih sama juga. Jadi kan warna kuning itu adalah sebenarnya warna yang transparan gitu kan, jadi translucent. Translucent itu artinya ada warnanya tapi tipis gitu, transparan gitu, see-through. Nah jadi kalau misalnya kalian mau bikin warna yang lebih bold, atau contohnya nih di belakangnya kan warnanya biru langitnya, terus contohnya seperti aku gini kan, ada kecoret sedikit warna biru. Biru itu kan lebih, tone-nya tuh lebih gelap daripada kuning. Jadi kalau misalnya nih aku cuma campur kuning, like this, masih kelihatan birunya. Jadi nggak kelihatan nice gitu kan. Nah, salah satu cara ngakalinnya tuh gimana? Tambahin putih. Jadi warna kuningnya itu jadi lebih bold gitu. Jadi kayak putih itu membantu si kuning shades-nya ini untuk lebih naik
lebih kelihatan, lebih terang. Gitu. Warnanya lebih kelihatan maksudnya, bukan lebih terang juga sih. Ya gitu. Jadi kita tambahin putih. Nah, bagian sini aku mau kasih warna biru. Karena tadi ini juga ujungnya biru kan. Jadi this part right here, I'm gonna add blue. Biru, terus kasih hitam-hitam dikit karena dia memang ada hitam-hitamnya sedikit. Warnanya si walletnya ini maksudnya. Oke. Oke. Sekarang kita kasihin putih lagi. Jadi putih ini membantu si warnanya nyampur atau kayak pindah dari biru sampai ke kuning itu kan drastis banget tuh. Dari cool colors terus tiba-tiba warm, like super warm, it's yellow. Jadi putih itu membantu supaya dia kelihatan perpindahan dari warnanya itu nggak aneh gitu, nggak jadi looks natural. Oke, ini I'm gonna add more blue here and more blue right here too. Oke, kalau sudah kalian bisa pakai coklat. Sama kayak yang ini. Jadi bisa pakai coklat untuk bikin ini dulu. Jadi kayak layer pertama dari sayapnya atau feathersnya. Dari sini bisa ditarik garis. Set. Set. Tuh. Oke. Biar lebih jelas. Nah, tuh. Cut. Oke. Something like that. Jadi biar ada 2 layer. 1 terus 2. Kalau ada yang sampai sini, kalau misalnya ada yang nggak jelas atau bingung gitu, kayak udah abis itu ngapain lagi, udah sampai mana, terus saya ketinggalan, silakan ya tanya aja. Jadi kalau misalnya bebas loh di sini, boleh nanya. Gitu. Jadi yang berhubungan sama art, misalnya kalian pengen tahu lebih jauh tentang kelas-kelas Kala atau kit dari Kala, boleh silakan tanyain aja. Tanyain lewat kolom komen, nanti Miss Jovita atau aku akan langsung jawab. Jadi kalau misalnya aku pas lagi nggak lihat, berarti Miss Jovita yang jawab gitu. Kalau misalnya pas aku lihat, aku bisa jawab langsung. Ya. Yeah. Oke. Kalau sudah, aku mau kasih paruh. Nah, untuk paruh sebenarnya dia kayak warnanya putih gitu. So I'm just gonna give some white color first. Nanti bagian bawahnya aku kasih shading hitam sedikit, abu-abu jadinya ya. That's it. Oke. Nih. Oke, aku kasih sedikit. Nah, kita bikin abu-abu sedikit. Jadi abu-abu warnanya kan. Oke. Terus aku kasih hitam. Close-nya warna hitam. Oke, mine is dry. Jadi bisa ditimpa-timpa begini. Jadi hati-hati ya kalau kalian punya belum kering. Jangan diginiin.
and this one close. Cut, cut. Oke. Apalagi yang hitam, matanya. Nah, untuk mata burung. Nah, mata burungnya tuh gini ya. Jadi let's say, kan bentuknya seperti ini. Dia ada bagian putihnya. Kayak eyelinernya tuh putih. So, begini bentuknya. Jadi bagian gitu. Okay, and then you can add white. Kalau mau kelihatan lebih hidup, misalnya di sini hitam, kasih putihnya sedikit sini. Gini bikinnya. Jadi ini bikin jelasnya. Nah, coba deh di situ. Let's try. Zoom in ke mana nih? Gambar yang tadi di kertas apa yang sekarang di kanvas? Oke, sebentar ya, sebentar kita zoom. Oke. My birds look so weird or not? Ya, lebih ramping gitu.
Oke, nah kalau udah sampai sini sebenarnya kalian sudah selesai. Tapi boleh dikasih finishing touch gitu, kayak garis-garis dikit di kaki mushroomnya. Oke, and you can also add dandelion yang terbang-terbang gitu. Jadi aku contohin. Bikin agak besar nggak apa-apa, kan ini ceritanya kecil ya. Jadi dunia sisanya tuh lebih besar, semua terlihat besar buat si Thumbelina ini. Jadi bikin agak lebih besar, gede seperti ini nih. Terus 1, 2, 3. Nggak susah kan? Nah, besok kita mau gambarnya Moby Dick. Jadi untuk Moby Dick ini menggunakan watercolor. Kalau misalnya kalian ada yang suka pakai watercolor, wah join lagi besok ya. Nah, Moby Dick watercolor on paper tomorrow. Terus nanti kita ada lagi Jumat sama Sabtu. Nah, hari Jumat acrylic paint lagi, jadi yang Mary Poppins acrylic paint, terus terakhir nanti watercolor lagi. Jadi untuk minggu ini kita ada 2 kali watercolor and 2 acrylic paint gitu. Oke. Terus aku kasih warna coklat untuk bagian bawahnya. Oke. Jadi cuma diginiin aja nih. Stop. Tuh. Gampang kan? Oke. Jangan lupa besok siapin watercolornya. Tomorrow we're going to have a watercolor session dan sedikit bercerita tentang Moby Dick. Jadi kalau misalnya kalian nggak pernah baca atau nggak pernah dengar ceritanya atau nggak pernah nonton film sadurannya, nah sekalian menambah sedikit ilmu tentang klasik literatur tomorrow. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk coba, jangan lupa ikut lagi besok jam 7 malam. Jam 7 malam dan sudah ready sama alat-alatnya. Nah, untuk yang besok, aku pakai watercolor. Jadi kalau misalnya kalian di rumah punya watercolor, bisa langsung ikut tuh. Kalau nggak ada, jadi kita sebentar lagi juga akan launching watercolor painting kit. Watercolor painting kit, terus oh itu udah sama watercolor papernya ya. Jadi tinggal join kelasnya. Asik kan? Udah komplit semuanya. Udah dapat watercolornya juga. Tinggal pensil, masa di rumah nggak punya ya. Sketching bisa pakai pensil. Jadi pokoknya udah tinggal join kelasnya. Udah bisa ikutan. Oke. Selesai deh hari ini bikin si Thumbelina. Jadi jangan ragu-ragu untuk ngepost, aduh kak kayaknya punya aku jelek. Oh tidak, jadi kita appreciate any kind of artwork that you did. Jadi jangan pikir jelek terus jadi malu nggak mau sharing gitu. Saya yang sudah sangat bekerja keras 2 jam lebih join kelasnya Kala ya kan. Jadi jangan lupa untuk di-share hasil karya kalian. Pokoknya just be proud of whatever you did today. Okay. Jadi terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung sama saya, Della, di sini. Udah ikutan painting-painting. Udah mau dengerin aku ngoceh, terima kasih. Jangan juga tetap semuanya jaga kesehatan. Please stay safe, stay inspired. Jadi
kerjakan sesuatu hal yang kalian sukai, jadi tidak kepikiran yang aneh-aneh. Juga otomatis akan selalu sehat ya.